Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 9 rumah warga di Grobogan terbakar, petugas pemadam sempat kewalahan. Tertipu investasi bodong berkedok kerja daring paruh waktu, sejumlah warga Semarang datangi kantor MSL untuk minta uang deposit dikembalikan. Beredar dugaan adanya siswa titipan pejabat hingga wartawan yang lolos PPDB daring di Kota Semarang. Dinas Pendidikan membantahnya. Sembilan rumah warga Dusun Dolongan Grobogan terbakar. Banyaknya rumah yang terbakar membuat pemadam kebakaran kewalahan. Warga Dusun Dolongan, Desa Ketrel, Kecamatan Karangpayung, Grobogan, Sabtu sore panik melihat kobaran api yang membakar hingga 9 rumah warga. Akibat panik, tidak banyak harta benda yang bisa diselamatkan. Api pertama kali berkobar dari rumah Ahsan, seorang pengusaha sound system. Sempat terdengar beberapa kali suara ledakan dari atap rumah Ahsan. Petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan dan terpaksa mengambil air di sungai untuk memadamkan api. Tadi sepengetahuan saya ini tadi ditanya ini barangnya dari pelapon nggak tahu. Mungkin korsleting mungkin. Dari apa, toko atau gimana? Ini pengusaha sound. Oh, pengusaha sound. Terus untuk proses pemadaman gimana? Tadi ada kendala dikit. Akhirnya kurang ini ambil lagi, sudah 2 kali ambil ini. Ini solusinya saya suruh mengambil di sungai gitu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Para penghuni rumah termasuk seorang nenek yang tinggal di dekat lokasi kebakaran telah dievakuasi. Para korban yang kehilangan rumah menumpang sementara di rumah saudara dan kerabat mereka. Kerugian material ditaksir lebih dari 800 juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Mengerikan, sebuah mobil menyeruduk seorang lelaki bersepeda ontel di Jalan Raya Sragen Ngawi Kamis pekan lalu hingga tewas. Pengemudi mobil menabrak korban yang bersepeda pada tempatnya, yaitu jalur sepeda. Rekaman kamera pemantau menunjukkan meski sepeda telah berjalan di jalur paling kiri, sebuah mobil tiba-tiba dengan kecepatan cukup tinggi menyeruduknya dari belakang hingga pengendara sepeda tergilas di Jalan Raya Sragen Ngawi, Desa Karanganyar, Sambung Macan, Sragen. Akibatnya pengendara sepeda tewas di lokasi kejadian Kamis pekan lalu. Polisi yang melakukan olah TKP menyatakan pengemudi mobil lalai sehingga menyeruduk sepeda yang telah berjalan di jalurnya, yaitu di lajur paling kiri. Kendaraan KBM sama sepeda angin searah, untuk searah dari arah sama-sama dari arah barat ke timur, dan sampai di lokasi atau di TKP karena kurang kehati-hatiannya pengemudi KBM tersebut akhirnya menabrak sepeda angin dan terjadilah laka. Jenazah korban telah dibawa petugas PMI dan PSG 119 Sragen ke RSUD Sragen. Sedang pengemudi mobil Budiono warga Blora telah ditangkap untuk dimintai keterangan penyidik Satlantas Polres Sragen. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Sebuah truk bermuatan tebu mengalami patah as roda hingga terguling di Jalan Raya Bypass Klaten. Kecelakaan tunggal truk bermuatan tebu ini terjadi di Jalan Raya Bypass Klaten Kamis malam. Truk yang dikemudikan Winnie Hadi warga Sragen tersebut terguling dengan kondisi as roda belakang patah. Kecelakaan terjadi ketika truk yang melaju dari arah Solo menuju Yogyakarta mengalami patah as roda belakang. Truk pun langsung terguling. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kecelakaan tunggal tersebut. Menghindari razia petugas Satpol PP, seorang pria di Sragen nekat bersembunyi di plafon kamar mandi sebuah hotel melati. Namun ulahnya diketahui petugas. Ya. Ya pelan-pelan. Nah, aku cek lo.
pesawat. Seorang pria muda akhirnya turun dari persembunyiannya di plafon kamar mandi sebuah hotel melati di wilayah Pilang Sari Sragen setelah ketahuan oleh tim gabungan Satpol PP TNI Polri yang melakukan razia. Petugas awalnya curiga seorang perempuan muda menginap sendirian di hotel. Setelah memeriksa ke bawah tempat tidur dan kamar mandi, petugas curiga ada orang di atas plafon. Memang sejumlah hotel melati di wilayah ini kerap dipakai oleh pasangan tak resmi berbuat mesum. Itu operasi gabungan yang menyasar ke penyakit masyarakat, antara lain pencegahan PSK dan penyakit masyarakat yang lain. Kita menyasar ke 2 hotel. Selain sepasang muda-mudi, petugas juga menjaring 2 pasangan di luar nikah lainnya. Pasangan ini lalu didata dan dibawa ke kantor Satpol PP untuk pembinaan. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen. Warga dan petani di Kecamatan Mijen Demak harus bertaruh nyawa melintasi jembatan Jeleper yang nyaris roboh. Warga minta pemerintah segera memperbaiki jembatan yang sudah setahun belakangan rusak. Jembatan Jeleper yang jadi penghubung antar desa dan jalur alternatif penghubung Kabupaten Demak menuju Jepara ini pondasinya amblas dan lantai jembatan patah akibat tergerus banjir setahun lalu. Pondasi jembatan yang amblas dan miring membuat lantai jembatan patah di 3 titik. Meski sudah dipasangi rambu larangan melintas karena kondisinya membahayakan, jembatan sepanjang 125 meter dan lebar 3 meter tersebut masih saja digunakan, terutama oleh para petani bawang yang jika tidak menggunakan jembatan harus memutar 4 hingga 5 km lebih jauh. Mau kemana Bu dengan Bu? Pulang. Dan ini lewat jembatan rusak ini? Iya. Nggak takut Bu kalau batang? Ya takut. Ya habis bagaimana Pak? Kan jalan ini gitu. Kalau ke sana muter jauh Bu? Jauh. Para petani minta pemerintah segera memperbaiki jembatan yang menyeberangi Sungai Wulan itu. Ya diperbaiki yang bagus bangunan. Sudah lama Pak ini rusak nih Pak? Sudah lama. Ini jalan satu-satunya atau gimana Pak? Iya jalan satu-satunya ini. Kalau muter jauh Wah, jauh 5 kilo lebih. Oh, itu Pak ya. Iya. Ini akses mau kemana Pak? Mau ke Desa Badeng, mau ke sawah. Dari Demak ke Jepara juga nih Pak? Iya ke Jepara sananya. Warga khawatir saat musim hujan dan kembali tergerus banjir, jembatan akan ambruk total. Apalagi jembatan ini juga digunakan oleh anak mereka untuk pergi sekolah. Ali Mustaufir melaporkan dari Demak. Seorang pria berusia 75 tahun yang sempat dinyatakan hilang selama 2 hari ditemukan meninggal dunia di tengah hutan wilayah Cilacap. Evakuasi jenazah korban dilakukan dengan berjalan kaki naik turun perbukitan. Tim Basarnas Cilacap Kamis lalu akhirnya menemukan keberadaan seorang pria bernama Purwanto berusia 75 tahun, warga desa Gandrung Mangu Cilacap. Saat ditemukan oleh tim SAR, pria ini dalam kondisi tertelungkup sudah tak bernyawa di sela rimbunan pohon di kawasan hutan jadi Gandrung Wangu. Jasad pria malang ini ditemukan 3 km dari rumahnya. Korban yang berprofesi sebagai pencari rumput sebelumnya pamit pergi ke hutan Rabu pagi. Namun hingga Rabu malam ia tak kunjung pulang ke rumah. Upaya evakuasi jenazah sempat terkendala beratnya medan berupa perbukitan curam dan berbatu. Tim SAR dibantu warga berjalan kaki menggunakan tandu bambu untuk membawa jenazah kembali ke desa. Pencarian kami bagi bersama tim warga dan tim SAR gabungan. Pada pukul 12.05 survivor dapat kami ketemukan dan kami evakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Setelah tim medis puskesmas melakukan pemeriksaan, jenazah korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Mardianto melaporkan dari Cilacap.